Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys. Biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Dewa Pertempuran Langit, Kaisar Api, Bab keempat, Rumah Gua Misterius. Kaisar kuno Tuoshe ada di sini. Mengapa kau di sini? Xiaoyi jelas teringat sesuatu, dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Ruang ini akan runtuh. Keluarlah dan bicaralah lebih detail. Ikut aku, kata Raja Naga Emas. Setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kehampaan yang letak di depannya. Sebuah saluran kecil. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, dan sekarang dia telah menerobos kehampaan lagi, dan tubuh jiwanya semakin lemah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, jiwanya langsung berada di cincin nah di tangan Xiaoyan. Bum bum bum, ruang tempat Xiaoyan dan yang lainnya runtuh seketika. Dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka berhamburan ke lorong baru. Dalam sekejap, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Ada bau yang familiar di pintu itu, karena api aneh di dalam tubuh berdetak kencang. Seolah-olah melihat makanan paling lezat. Ini, Xiaoyan menatap Raja Naga Emas dengan tatapan terkejut. Sudah 10.000 tahun, akhirnya aku kembali. Aku tidak tahu kemana kau pergi. Toshe menatap gerbang kuno itu. Raja Naga Emas tak kuasa menahan gumaman dengan mata berkaca-kaca. Xiaoyi menatap pintu itu dengan saksama. Dan rune misterius di dahinya semakin terang. Ayo pergi, Xiaoyi. Aku masih butuh bantuanmu untuk membuka gerbang batu itu, kata Raja Naga Emas sambil melayang ke gerbang. Menggumamkan sesuatu di dekat gerbang. Rune misterius di dahi Xiaoyi pun terlepas dan bergerak menuju gerbang. Ia pun terbang melewati gerbang batu itu. Jangan khawatir. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Dan pasti ada jawaban yang ingin kau ketahui. Raja Naga Emas jelas melihat kebingungan Xiaoyan dan berkata cepat. Gerbang batu di depannya perlahan terbuka. Dan aura mengerikan seperti raksasa yang sedang tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah. Tetapi ada juga keramahan yang kuat yang mengikutinya. Rasakan, ada apa? Xiaoyan merasa sangat bingung saat ini. Tetapi ia harus menahan rasa bingungnya dan mengikuti Xiaoyi dan Raja Naga Emas, lalu berjalan perlahan. Xiaoyan melihat ke dalam Shaimen dan menemukan sesuatu yang istimewa. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu yang sederhana dan kuno itu. Yang paling mencolok adalah anak tangga gerbang batu. Seorang lelaki tua berjubah gelap tidak memiliki sesuatu yang istimewa di wajahnya. Jika ia mengabaikan warna rambutnya yang mencolok, ia hampir tidak berbeda dengan para lelaki tua biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu stabil dan damai. Tetapi aura kehancuran terasa dari lelaki tua itu yang duduk bersila di antara kuncup-kuncup, dengan mata yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka di wajah tuanya. Xiaoyan telah melihat sosok ini berapa kali, dan warisannya berasal dari orang di depannya. Saat ini, Xiaoyan tahu dalam hatinya bahwa inilah Kaisar kuno Tuoshe yang sebenarnya. Murid Xiaoyan, aku telah melihat guru. Xiaoyan memandang Kaisar Tuoshe yang muncul kembali di hadapannya. Lalu dengan hormat berkata sambil menangkupkan kedua tangannya di depan sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena rumah Gua Dou di peninggalan Kaisar Tuoshe, Xiaoyan saat ini tidak akan ada. Xiaoyan juga menerima warisan dari Kaisar Tuoshe. Dengan kata lain, ia bisa dianggap sebagai murid Kaisar Tuoshe. Jadi wajar saja jika ia disebut seorang guru. Kamu anak yang cukup pintar. Xiao Jin benar-benar telah bekerja keras untukmu selama ini. Hei, Kaisar Tuoshe menatap Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan mendesah tanpa henti. Kemarilah. Xiaoyi, Kaisar kuno Tuoshe tersenyum kepada 3 orang di depannya. Lalu segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa Raja Naga Emas yang semula ilusif menjadi semakin padat. Dan Xiaoyi juga berdiri di bahu Kaisar Tuoshe, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Gumam Kaisar Tuoshe. Ruang di depan Anda adalah kuncup api. Saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Duduklah dan saya akan berbicara perlahan dengan Anda. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bertingkah genit. Dengan sedikit gerakan, ia duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Dodi di benua Doki akan terdesak oleh bidang benua Doki. Hanya dalam beberapa hari, bahkan beberapa dekade, perpindahan akan mencapai titik kritis, dan kemudian kau harus meninggalkan benua Doki dan menuju ke tingkat benua yang baru. Hadapi
Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan dan berkata perlahan tanpa menunggu Xiaoyan berbicara. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kenapa kita berlima diserang Raja Naga Emas saat memasuki lorong menuju dunia baru? Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau sesuai dengan perkataan Kaisar Tuoshe, kenapa ada orang di dalam lorong itu? Ada orang yang menyerang diri mereka sendiri. Bukankah seharusnya ada pesawat untuk menarik orang? Kau benar-benar salah menyalahkan. Kaisar Tuoshegu menatap Raja Naga Emas dengan rasa bersalah dan melanjutkan. Kau benar. Setiap orang yang memasuki benua baru dari benua alam bawah akan dijemput. Tetapi jalur yang menghubungkan benua Doki kita dengan benua baru telah hancur akibat perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang tewas dalam pertempuran, dan beberapa orang berusaha keras untuk memperbaiki jalur tersebut. Jadi kita belum bisa membimbing orang-orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan melihat jejak kehilangan di matanya ketika ia mendengar Kaisar Tuoshe berbicara. Guru, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan selalu memperhatikan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan itu sangat membantunya. Xiaoyan tidak menginginkan Xiaoyi. Ada 3 titik panjang dan 2 titik pendek. Ini bukan hanya masalah kekuatannya sendiri yang telah menurun drastis. Xiaoyi lebih seperti rekan baginya. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh para ahli puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, para ahli puncak sebelumnya akan bangkit kembali, atau mereka akan memberi mereka tanda pilihan mereka, kekuatan puncak pemiliknya. Tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini akan berlangsung, kata Kaisar Tuoshe dengan tatapan hormat. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan tenang, dan tiba-tiba ada sedikit gerakan. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti. Kata Xiaoyan tegas. Aku sedang membicarakan perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menyelimuti langit dan matahari. Perang ini mengumpulkan para dewa kesayangan dari seluruh alam semesta untuk melawan ras-ras jahat alien yang terisolasi dari Great Thousand Worlds. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya, dunia dakian kita mengorbankan semua pembangkit tenaga listrik puncak dan mati-matian membakar seluruh vitalitas mereka untuk menyegel ras alien yang keji, untuk menunda invasi ras alien ke dunia dakian kita. Mari kita bernapas lega. Kita melawan balik dengan amarah, dan akhirnya menghantam klan jahat asing dengan telak dan mengusir mereka dari Great Thousand World. Dalam pertempuran itu, kita meremehkan kekuatan klan jahat asing, menyebabkan Great Thousand World kita menderita kerusakan parah. Pembangkit tenaga listrik teratas kita di dunia 1000 besar membakar energi kehidupan untuk menyegel ras alien. Tetapi bagaimanapun juga, ras alien adalah eksistensi paling puncak. Jadi meskipun semua energi kehidupan dibakar, mereka tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Segel reinkarnasi. Pilihlah pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri, atau tanamkan segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras jahat dari luar wilayah. Inilah asal-muasal segel reinkarnasi. Meskipun pusat kekuatan teratas ras jahat dari luar wilayah disegel, kekuatan segelnya tetap ada. Kekuatannya melemah. Mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat di luar wilayah akan bangkit kembali, dan kemudian dunia harus bergantung padamu. Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan di depannya dengan ramah, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Sama, apakah kau ingin berlatih Fenju yang asli? Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan dengan serius. Bab 5. Warisan. Benar-benar kelelahan. Di gerbang batu yang lebar, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Fenju yang sesungguhnya. Semua pencapaian Xiaoyan di benua Doki tak terpisahkan dari teknik kultivasi Fenju. Meskipun tak terpisahkan dari usaha dan ketekunannya sendiri. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada Fenju seperti surga dan neraka? Bagaimana dengan pujiannya? Merindukan. Guru, tolong beritahu aku. Meskipun Xiaoyan masih belum tahu apa yang disebut Fenju asli milik gurunya, ia berada di benua baru yang asing ini. Hanya kekuatan yang menjadi jaminan terbaik. Dan karena ia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasihnya, kekuatan adalah hal terpenting. Jadi Xiaoyan setuju tanpa berpikir panjang. Bum bum bum. Xiaoyan melihat sebuah gulungan misterius tiba-tiba muncul di tangan Tuoshe Gudi tanpa alasan. Melalui gulungan itu, Xiaoyan merasakan api aneh di tubuhnya. Dan bahkan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya pun menjadi semakin gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Guru, inikah ini? Xiaoyan bertanya sambil menahan guncangan hebat di hatinya. Berpikir bahwa guru Tuoshe Gudinya pasti tidak akan menyakitinya. Inilah penghakiman terakhir yang sesungguhnya.
kata Tuo Shegudi dengan jelas. Fenju yang asli. Saat ini, hati Xiaoyan sangat terkejut ketika dia masih di benua Doqi. Jejak jiwanya yang tertinggal di benua Doqi mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini berkat Fenju. Dan Tuo Shigudi pernah berkata sebelumnya di benua Doqi bahwa bahkan jika dia adalah Fenju, dia tidak tahu siapa yang menciptakan Burning Ju. Sekarang Kaisar Tuoshi mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Ju. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut? Pantas saja api aneh di tubuhku begitu bergejolak. Tidak. Seharusnya itu Fenju di bagian terdalam tubuhku. Lebih tepatnya, saat itu, Xiaoyan merasa Fenju di tubuhnya telah melihatnya. Ketika aku melihat Fenju di tangan Kaisar kuno Tuoshi, aku merasa Fenju yang kukembangkan seperti peta rusak. Dan sang guru tampaknya memiliki peta yang paling lengkap. Rasanya luar biasa. Kaisar kuno Tuoshi menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Seolah-olah setiap gerakan, dan bahkan pikiran Xiaoyan dilihat oleh Kaisar kuno Tuoshi. Jejak jiwa yang tertinggal di benua Doqi tertinggal saat aku baru saja naik pangkat menjadi Kaisar Do. Kau hanya mewarisi kekuatan apiku, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi yang lengkap ini. Setelah 10.000 tahun, ingatan klon dan kondisinya hanya tersisa sebelum aku naik pangkat menjadi Kaisar Do. Dan karena sudah terlalu lama, aku hanya tahu sedikit hal. Aku memang begitu. Tapi akulah kekuatan jiwa terlengkap yang tersisa di dunia ini. Sebelum aku tertidur, ujar Kaisar kuno Tuoshi perlahan kepada Xiaoyan. Apa yang dikatakan Kaisar Tuoshi begitu jelas. Xiaoyan langsung mengerti mengapa Tuoshi kuno tampak ragu-ragu untuk berbicara ketika menerima warisan di rumah gua Kaisar kuno Tuoshi. Ternyata ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar Tuoshi di gua Kaisar kuno di benua Doqi hanya merekam ingatan Kaisar Tuoshi sendiri di benua Doqi. Jadi ia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiaoyan saat itu. Karena tidak ada cara untuk membicarakannya. Lagi pula, ingatan itu tidak lengkap dan tidak ada cara untuk membicarakannya tanpa ingatan dunia baru. Setelah itu, Kaisar kuno Tuoshi menerobos benua Doqi dan memasuki dunia baru. Semua ingatan tidak tersimpan dalam avatar jiwa benua Doqi. Tuoshi kuno di hadapannya ditinggalkan oleh Tuoshi kuno yang telah mengalami benua baru. Ketahui banyak rahasia yang belum diketahui. Oke, cepatlah. Kemarilah dan rasakan keputusan yang membara di tanganku dengan saksama. Kaisar kuno Tuoshi menatap murid di depannya sambil tersenyum. Informasi yang kembali dari kekuatan jiwa di benua Doqi sangat optimis tentang warisan ini. Xiaoyan, murid yang mengambil alih jubahnya, mengangguk ke arahnya dengan puas, menatap kosong gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tuoshegu. Xiaoyan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib sama denganmu. Setelah berbicara, Xiaoyan mengangkat senyum cerah di wajah halusnya. Tanpa ragu, dia mengambil gulungan hitam di mata Kaisar Tuoshi yang sedikit tergerak. Tepat saat telapak tangan menyentuh gulungan itu, rasa terbakar yang membara datang dari telapak tangan. Hah? Xiaoyan menatap Kaisar Tuoshi dengan bingung. Meskipun Xiaoyan telah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini bukan masalah. Tetapi Xiaoyan takut akan terjadi perubahan. Jadi dia menoleh untuk melihat gurunya. Tenang saja. Ini Fenju yang sedang memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu. Karena Fenju yang asli, api abnormal adalah dasar dari kultivasi. Kaisar Tuoshi jelas menyadari ketidakpahaman Xiaoyan dan angkat bicara. Pada gulungan Burning Ju hitam, sebuah api kecil melesat ke arah tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Xiaoyan merasa api ini berkibar di dalam tubuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia meraba-raba dengan saksama. Sepertinya, seperti kata gurunya, ia sedang memeriksa tubuhnya. Ketika api melayang ke dalam nasi yang berisi api aneh di tubuhnya, ia menjadi diam. Pada saat ini, rahasia di dalam tubuhnya terungkap tanpa ragu oleh gumpalan api kecil ini. Mengetahui situasinya, Xiaoyan tidak terburu-buru dan langsung duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan api menjalar ke dalam tubuhnya. Api pun surut dari tubuh Xiaoyan setelah beberapa menit dan kemudian kejadian Qi pun terjadi. Gulungan di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang membuat Xiaoyan memberi penghormatan padanya. Seolah-olah dunia dibayangi olehnya, meledak keluar dari gulungan itu, dan bahkan Kaisar kuno Tuoshi dan Raja Naga Emas yang menutup merasakan napas dan sudut matanya sedikit basah, dan kemudian sebuah pesan muncul di benak Xiaoyan. Keputusan ini disebut Burning Ju, terbagi menjadi 6 ranah. Satu adalah pembakaran Ju, membakar fondasi. Kedua adalah pembakaran Ju, membakar jiwa. Ketiga adalah pembakaran Ju, membakar tubuh. 4 adalah pembakaran surga. 5 adalah pembakaran bumi. 6 adalah pembakaran diri Tuhan.
menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya. Dan ini adalah karya yang paling kubanggakan. Nilainya tak terkira. Mereka yang mendapatkan praktik ini mencari kekayaan dan bahaya, jejak surga dan jejak neraka. Berharap mereka yang ditakdirkan dapat mendapatkannya. Jika terjadi bencana, ini dapat membantu dunia. Ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap kosong ke arah depan. Karena yang disebut sebagai pendiri Fenju itu tadi memiliki tanda yang sama di dahinya. Dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao-nya. Aku yakin kau juga merasakan jejak leluhurmu. Aku hanya bisa memberitahumu sekarang bahwa pendiri Fenju memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao-mu. Tetapi jika kau ingin menemukan klanmu, kau harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasinya, Kaisar Tuoshe bertanya pada Xiaoyan, yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pikiran Xiaoyan dipenuhi pikiran. Sebelumnya, garis keturunan Dou di keluarga Xiao-nya tiba-tiba jatuh, dan kemana perginya orang-orangnya di benua Dodi. Masih banyak misteri yang belum terungkap yang perlu dipecahkan sendiri. Kaisar Tuoshe jelas tahu sesuatu, tetapi ia tidak menyebut Xiaoyan. Jadi premis dari semua ini adalah memiliki kekuatan yang kuat. Xiaoyan mendesah penuh emosi dan Fenju yang terpatri kuat dalam benaknya pun berpikir sendiri. Memang, akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Doki tempat kita berada hanya bisa dianggap sebagai alam yang lebih rendah. Jika kau memiliki kekuatan yang cukup, kau akan dipromosikan ke alam yang lebih tinggi ini. Aku juga terbakar untuk mencapai diriku yang sekarang. Aku ingin berasal dari berbagai sisa. Kau juga harus mengenal beberapa pendiri Fenju dalam dialog antara kau dan dirimu. Dan kau harus memanggilnya Shiju. Kaisar kuno Tuoshe tidak melihat gulungan hitam itu dan membungkuk dalam diam. Tuan, dia pasti eksistensi tertinggi di dunia besar ini. Kan, Xiaoyan? Dari keputusan pembakaran yang diciptakannya sendiri. Mengaku sebagai dewa ini, ditambah mulut tuannya. Dia bisa mendengar beberapa petunjuk, karena tuannya juga yang terbakar. Dewa primitif yang baru saja terdengar di benaknya pastilah guru tuannya. Tuoshe Gudi, tuanku sendiri. Yang sebenarnya kau pikirkan adalah saat itu aku hanyalah api yang lahir di antara langit dan bumi. Dan aku tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini. Aku baru saja memasuki benua Kaisar Dou. Dan aku menyebabkan banyak masalah karena aku tidak tahu aturan dunia ini. Tetapi aku beruntung bertemu dengan guru. Jika bukan karena dia, aku tidak akan seperti ini. Uhuk, lebih baik kau tidak tahu banyak hal. Dan kau akan tahu sendiri kapan waktunya. Kaisar Tuoshe mengucapkan beberapa patah kata. Jelas-jelas dengan rasa kagum, dengan senyum ramah di wajahnya. Sudut matanya yang basah tak mampu menyembunyikan rasa rindunya pada gurunya. Lalu ia segera mengubah ucapannya seolah-olah Xiaoyan telah menyadarinya. Karena kau telah memperoleh penghakiman terbakar yang lengkap, maka keinginanku pun terpenuhi. Guru akan memberikan penjelasannya saat beliau bangun nanti. Kaisar Toshegu mendesah dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu. Atau sebuah misi. Tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tuoshe tiba-tiba menatap Xiaoyan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong sampaikan. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Kaisar Tuoshe. Kau harus mengumpulkan api suci. Semakin banyak semakin baik. Karena ini berkaitan dengan garis keturunan keluarga Xiaomu dan perang di masa depan. Agak merepotkan bagiku untuk menjelaskannya secara detail. Tapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, jangan aktifkan dan gunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan para dewa. Kata Tuoshe Gudi dengan sungguh-sungguh. Memang, Xiaoyan merasakan jejak darah dari fluktuasi Fenju. Dan apa yang dikatakan sang guru tampak benar. Bab ke-6, Daftar Api Suci. Permintaan keduaku. Apakah kau melihat Raja Naga Emas di depanmu? Tuoshe Gudi tiba-tiba berkata dengan nada bersalah. Dan jelas ada nada lain dalam suaranya. Tuoshe, kau dan saudara-saudaraku, jangan salahkan dirimu seperti ini, karena ini keputusanku. Aku tidak pernah menyesalinya, kata Raja Naga Emas kepada Kaisar Tuoshe. Bahkan dalam keadaan jiwanya, mata Raja Naga Emas menatap Kaisar Tuoshe dengan tegas. Tak bergerak sedikit pun, ketika dunia seribu agung kita mundur. Jika kau tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana lagi aku bisa menemukan tulang belulang setua ini? Jinlong, kau memperlakukanku seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku sungguh menyesal. Kali ini aku akan membiarkan muridku, Xiaoyan, menebus dosaku. Aku benar-benar minta maaf. Mata Kaisar kuno Tuoshe dipenuhi rasa bersalah. Dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Kakak,
Gumam Xiaoyan dalam hati. Sepertinya ada hubungan yang mendalam antara guru dan Raja Naga Emas. Namun, meskipun Xiaoyan bingung dan tidak banyak bertanya, dia tetap mendengarkan apa yang dikatakan Tuo Shigudi. Jinlong, kau tak perlu berdebat denganku. Dengarkan aku. Aku dan guruku telah menanamkan segel reinkarnasi. Dan kita akan bangkit di pertempuran berikutnya. Tugas terpenting sekarang adalah kau. Kau harus membentuk kembali tubuhmu terlebih dahulu. Lalu pergi ke klan naga untuk membersihkan serangan. Dan memulihkan kekuatanmu hingga puncaknya agar bisa menghadapi bencana berikutnya. Sang guru meramalkan sebelum ia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin adalah akhir yang terakhir. Saudaraku yang baik, sungguh keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini. Kali ini, muridkulah yang akan melindungimu. Kaisar kuno Tuoshe terdengar lembut di benak Jinlong. Lagi pula, tak ada yang terucap. Dan persaudaraan, tak perlu dikatakan lagi. Sudah tertanam di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuoshe terus berbicara dengan Xiaoyan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu. Xiaoyan, kami yakin kau akan berhasil. Saat kau berhasil, inilah saatnya bagi kami untuk bangun. Saat itu tiba, kami akan menciptakan kembali kejayaan bersamamu, dan kami akan menghancurkanmu bersama. Klan jahat dari luar wilayah. Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Ini hadiah untukmu karena telah diangkat menjadi Kaisar Do sebagai guru. Jinlong, kau harus tinggal di sana dan membantu Xiaoyan di masa depan. Sebuah cincin yang tampak sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiaoyan. Cincin ini disebut cincin api kaisar dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat dan keterampilan bertarung lain yang telah kupelajari. Ada juga jimat ruang untuk pertolongan pertama saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Hancurkan dengan cepat dan kau bisa melarikan diri jai, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu, aku juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang kusebutkan, dan beberapa rahasia yang ingin kau ketahui. Ketika kau mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatannya mencapai level yang sesuai, kau akan secara bertahap mengetahuinya. Ketika kau cukup kuat, kau bisa mengetahuinya dengan menyentuhnya menggunakan jiwamu. Ingatlah untuk menjaga cincin ini tetap aman. Kaisar Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan, lihatlah ruang 100 kaki di dalam cincin itu. Ada banyak benda di dalam bahan gulungan obat. Hati Xiaoyan terguncang hebat. Ruang yang biasanya digunakan untuk menerima cincin itu hanya beberapa kaki. Umumnya, ada orang-orang istimewa yang lebih baik. Hanya mereka yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, seperti apa jadinya nanti? Tentu saja, Xiaoyan tidak sebodoh itu untuk menjualnya. Kemudian Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, guru. Saya pasti akan melindungi cincin ini. Apakah itu ras alien? Sepertinya bahkan tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke akar-akarnya. Sosok hitam di depan juga seharusnya dianggap ras alien. Kekuatannya memang sangat kuat. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini. Mustahil untuk mengalahkannya. Tetapi membela diri bukanlah masalah. Kau masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu. Misiku bisa dianggap selesai. Jiwa ini harus lenyap. Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang-bintang, terpencar dengan semburat kelegaan di wajahnya. Selamat jalan, Tuan. Xiaoyan bersujud 3 kali dengan hikmat di tempat avatar jiwa Kaisar Tuoshe menghilang. Jinlong memandangi jiwa Kaisar Tuoshe yang menghilang, lalu bergumam dalam hati. Kalau begitu, kau menungguku. Dan aku juga akan memberikan sentuhan yang berarti bagi dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan yang pertama bereaksi, menangkupkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, Senior, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Brengsek, aku adik gurumu. Aku punya adik bungsu dan kakak kelas. Namaku Shizu. Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiaoyan. Menguasai. Ya, bagus. Dia tertawa dan masuk ke dalam cincin api kaisar di tangan Xiaoyan. Aku yakin Toshi juga baru saja memberitahumu bahwa metode kultivasi Fenju yang sebenarnya telah terekam di benakmu. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa keluarga naga kita adalah raksasa di dunia ini. Jika kau punya kesempatan di masa depan, kau tentu akan tahu bahwa aku belum pernah ke benua Doki di alam bawahmu. Tetapi aku mendengar Tuosha mengatakan bahwa alam bawahmu menyebut api yang tidak biasa sebagai api yang berbeda. Sebut saja api aneh yang lahir di antara langit dan bumi ini sebagai api suci. Raja Naga Emas bercokol diri dan menghadapi Xiaoyan. Xiangyan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku. Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Raja Naga Emas.
dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Benar-benar pintar. Ya, ada perbedaan di antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang kebanyakan tidak memiliki kecerdasan yang terlalu tinggi. Selama mereka mampu menahan kekuatan dahsyatnya, mereka dapat ditundukkan. Namun, api suci Yan berbeda. Mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tak kalah dengan manusia. Dan bahkan Yan suci, yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa kelompok. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas, dan mau tak mau merasa sedikit khawatir. Apakah api suci sekuat itu masih bisa ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, melihat dengan jelas kekhawatiran Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Berkat sanksi langit dan bumi, kita punya kesempatan. Tahukah kau, setiap monster, atau ras monster, atau api yang lahir dari langit dan bumi, memiliki umur panjang. Namun, langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini. Jadi kami membuat aturan bahwa kami harus melepaskan diri dari belenggu kami sendiri setiap 100.000 tahun. Baptisan itu berarti 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Dulu, ketika aku masih muda dan sombong, aku baru menyadari betapa mengerikannya cambuk itu ketika aku berhasil melepaskan diri dari cambuk tertentu. Saat itu, kupikir itulah kematian yang sesungguhnya. Itu aku, kenang Raja Naga Emas. Memang begitu, tapi Tuan tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono di masa mudanya. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan jelas merasakan kehangatan menjalar ke jari-jarinya. Hal yang sama berlaku untuk Yun Lanzong. Ada 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang awam hanya tahu bahwa api itu bisa ditelan sebagai alat bantu untuk memurnikan pil obat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa api itu adalah musuh bebuyutan ras alien yang keji. 36 jenis api suci tersebut bersesuaian dengan 36 ras jahat di luar wilayah. Dan keberadaan masing-masing sumber api adalah keberadaan yang mampu sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini di dunia 1000 besar, kita telah memberikan bantuan yang luar biasa. 3 api suci teratas semuanya telah bereinkarnasi dan tertidur. Kau tahu banyak. Dan aku akan menjelaskannya kepadamu secara alami ketika kau menemukannya. Kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Kita juga harus pergi. Dan mengajakmu melihat dunia yang luar biasa ini. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu? Tuoshe, Xiaoyan di depannya mendengar apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Meskipun itu meremehkan, Xiaoyan bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan berusaha sekuat tenaga, segera, tanpa berpura-pura. Ia melangkah keluar dari gua kuno itu. Dunia dakian. Biarkan aku, Xiaoyan, datang menemuimu. Xiaoyan menatap ke kejauhan dengan tegas. Bersambung ke bab selanjutnya.